Saudara-saudari yang terkasih, sudah kita masuk dalam masa Prapaskah dengan Rabu Abu, yaitu mau seperti Sri Paus berkata dalam pesannya, mau naik ke Gunung Tabor untuk bertemu dengan Allah secara lebih jelas, dengan tahu bahwa naik itu tidak gampang. Yang Kardinal Suharyo minta supaya masa Prapaskah itu menjadi masa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan di Keuskupan Surabaya ditegaskan bahwa dalam keluarga kita mulai hal itu, dan melalui sakramen-sakramen, melalui liturgi seperti ditekankan oleh Sri Paus juga. Berarti bukan soal pribadi, tetapi bersama. Dalam masa kita sedang mengerjakan suatu renungan untuk sinode, yaitu bersama, kita harus memakai masa Prapaskah itu untuk lebih dekat dengan orang lain, terutama orang yang paling perlu ditolong, dan bukan membuat hal-hal yang luar biasa, yang aneh-aneh. Sri Paus sendiri menekankan hal itu. Masa Prapaskah bukan untuk menonjolkan diri karena berpuasa secara istimewa dan muka yang muram dan lain-lain, tetapi sebaliknya untuk menuju kegembiraan Paskah dengan justru membersihkan diri. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, kata Yoel dalam bacaan pertama hari ini. Jangan koyakkan pakaianmu, tetapi koyakkan hatimu. Berbaliklah kepada Tuhan, karena Dia pengasih dan penyayang, bukan karena takut, bukan karena merasa ya Allah hati-hati, tapi sebaliknya karena Tuhan penuh dengan kasih. Dia mau supaya kita datang dekat dengan Dia. Dan tentunya Injil menyatakan bahwa jangan kerjakan itu untuk dilihat, untuk menonjolkan diri. Kalau kamu memberi sedekah, tangan kirimu tidak perlu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Kalau kamu berpuasa, jangan dengan muka muram seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan seterusnya, kalau berdoa, sungguh berdoa, bukan dengan upacara dan liturgi yang hebat-hebat, tetapi secara pribadi dalam hati bersama dengan orang lain. Dan ini yang bacaan kedua dari Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia juga berkata bahwa kita harus pikir bahwa sekaranglah waktunya. Waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, kata Allah. Kata Santo Paulus, camkanlah, saat inilah sekarang berkenan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Kita menerima abu di atas dahi bukan untuk nanti menonjolkan diri, tetapi supaya kita sadar bahwa kita tidak bermutu, kita seperti abu, tetapi justru Allah mau mengangkat kita. Mazmur untuk hari ini adalah Mazmur 51 yang kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Ingat
Mazmur itu tidak mulai dengan aku berdosa, tetapi aku mengakui kasih-Mu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku tentunya, tetapi aku tahu bahwa Engkau bisa menciptakan hati yang murni dalam diriku, dan aku minta berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu. Masa Prapaskah bukan masa untuk muram, tetapi untuk sukacita, karena walaupun kita pendosa, Tuhan mau menyelamatkan kita, karena kita menuju Paskah. Saya kira semua ini harus nampak dalam memperhatikan kepada orang yang masa sekarang tidak mempunyai harapan karena soal ekonomi. Dalam suratnya, pesannya dari Kardinal Suharyo, dia menekankan bahwa kemiskinan di Indonesia meningkat. Dari 24,78 juta orang dulu menjadi 26,36 juta. Sama juga kemiskinan makin tinggi, dan semua soal yang seperti human trafficking, yaitu mengambil kesempatan orang miskin untuk menggunakan mereka prostitusi untuk wanita dan semua yang kita kenal. Dan ini sungguh-sungguh dia tekan ini, bahwa gereja harus menentang semua tindakan itu, memberi kembali harapan kepada yang tidak ada harapan lagi, dan dengan demikian membawa sukacita dengan nyata. Hal itu tentu melalui juga seperti dikatakan tadi, liturgi, melalui mengutamakan dalam keluarga, menghayati semua sakramen, tetapi jangan berhenti di situ. Jangan hanya seperti dikatakan oleh Sri Paus, hanya religiosity, yaitu agama muka saja, agama yang hanya rutinnya, tetapi sungguh-sungguh mempunyai suatu hati baru. Yang itulah baiklah kita semua dengan penuh keyakinan menjadi orang yang percaya akan kasih Tuhan, dan oleh sebab itu berani kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, sungguh besar kesabaran dan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, perkenankanlah kami sungguh-sungguh bertobat kepadamu dan membuka hati lebar-lebar untuk menerima sabda penyelamatan-Mu dalam masa Prapaskah yang hikmat ini. Semua dengan pengentaran Yesus Tuhan kami. Amin.